Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Azalia dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan memberi tutorial bagaimana cara untuk mengkonfigurasi Nikmon versi 3 menggunakan Mikrotik RB925 UI. Untuk konfigurasinya, pertama kita colokkan port ke internet ke port 1. Lalu port kedua kita hubungkan ke laptop. Sebelumnya, jangan lupa untuk menghidupkan adapter di Mikrotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Azalia. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi Nikmon versi 3. Pertama kita masuk ke Mikrotik, ketik MAC address-nya. Nah, di sini kita sudah masuk. Lalu kita pergi ke interface. Di bagian interface, di Ether 1 kita masuk ke tahap labeling. Di Ether 1 kita beri nama internet. Di Ether 2 kita beri nama LAN. Lalu kita di sini akan menggunakan Ether 3 sebagai perpindahan port. Di sini kita akan memberi nama access point atau AP. Setelah itu kita lanjut memberi identitas untuk Mikrotik. Pertama ke sistem, lalu kita pergi ke identity. Di identity kita ketikkan TKJ. Lalu kita apply. Oke. Nah, setelah itu kita akan memasukkan password. Setelah itu kita pergi ke IP. Di IP kita pergi ke DHCP client. Di DHCP client kita masuk untuk Ether 1 agar mendapatkan IP. Nah, setelah itu kita pergi ke IP address. Di IP address kita menggunakan Ether 2 192.168.16.1/24. Nah, lalu apply. Oke. Setelah itu kita lanjut ke Ether 3 192.168.17.1/24. Setelah itu kita apply. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke DHCP server. Di DHCP server kita lanjut dulu ke firewall. Di firewall kita klik plus. Di bagian general ininya skenat, lalu out interface-nya Ether 1, lalu action-nya mesh curate, lalu apply. Oke. Nah, setelah itu kita pergi ke DHCP ke DNS. Dari DNS kita masukkan 8.8.8.8. Lalu kita apply. Lalu oke. Nah, setelah itu kita langsung pergi ke DHCP server. Di DHCP server ke DHCP setup kita akan men-setup Ether 2 dan Ether 3. Lalu kita akan men-setup Ether 3. Nah, setelah itu kita akan men-tes di command prompt. Config Fasis Live Menu. Kita akan mengtes apakah internetnya sudah masuk atau belum. Nah, lalu kita ping 8.8. Lalu di sini internetnya sudah tersambung. Lalu kita langsung pergi ke IP di bagian hotspot. Kita ke hotspot, lalu kita ke server. Di bagian sini kita ke hotspot setup. Di hotspot setup ini kita menggunakan Ether 3. Lalu next. Untuk namanya kita buat ika.net. Lalu next. Passwordnya 1 dan username-nya tetapkan admin. Oke. Setelah itu kita pergi ke DHCP server. Kita centang use radius-nya, lalu apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita langsung pergi. Setelah dari hotspot kita langsung pergi ke server
file ini kita centang tadi, lalu kita pergi ke lalu kita langsung pergi ke nah di sini di bagian incoming kita accept, lalu kita apply oke. Setelah itu kita klik tanda plus, bagian hotspot dan loginnya kita centang. Untuk bagian address kita akan memasukkan IP dari Ether 1 tadi, kita copy, lalu di sini kita masukkan tanpa slash-nya. Lalu bagian secret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lalu kita apply oke. Nah setelah itu kita pergi ke cloud. Kita centang DNS enable-nya, lalu update time-nya kita tidak centang, lalu kita apply oke. Setelah itu kita pergi kita pergi ke sistem SNTP client. SNTP client di sini kita enable, lalu di bagian server DNS name-nya kita aktifkan asia.pool.ntp.org. Kita apply lalu oke. Setelah itu kita pergi ke sistem log, lalu di bagian time zone auto detect-nya kita tidak centang, lalu apply oke. Nah setelah dari clock tersebut kita langsung pergi ke untuk mendownload Micmon. Nah jadi di sini saya sudah mendownload Micmon. Untuk mendownload Micmon kalian tinggal pergi ke web, mencari Micmon versi 3. Nah lalu kalian tinggal mendownloadnya aja di sini. Di sini saya sudah mendownloadnya, jadi saya akan pergi ke file. Nah di bagian unduhan, jadi kita tuh harus mengekstrak Micmonnya terlebih dahulu. Nah setelah diekstrak bentuknya akan seperti ini. Kita klik 2 kali. Setelah itu kita masuk ke Micmon server, lalu Micmon server ini, lalu jalankan. Nah di sini Micmon servernya online, lalu kita open Micmon. Dan ini username-nya adalah Micmon. Micmon passwordnya 1234. Lalu kita login. Lalu setelah itu kita pergi ke router. Di router kita langsung pergi. Nah di session name-nya ini kita ketikkan nama kita, ika.net. Di bagian IP mikrotiknya kita ketik untuk Ether 1 tadi. Username-nya admin, passwordnya 1. Lalu hostmod name-nya HS1. Hostmod name itu bisa kita lihat dari sini, ada HXPress 1. Nah lalu kita lanjut lagi untuk bagian DNS name-nya kita ketik ika.net. Nah setelah itu kita save. Setelah berhasil kita save, kita akan mengkoneknya. Nah di sini kita sudah terkonek, lalu kita langsung pergi ke Nah, jadi di sini kita itu sudah terkonek. Lalu kita pergi ke user, ke hotspot, lalu ke user. Di user kita pergi ke generate. Di bagian generate, kita
bagian kiranya bagian 10, username dan password. Name range-nya hanya 3. Lalu setelah itu kita generate. Nah, setelah kita generate, kita langsung pergi ke setelah dari generate, kita langsung pergi ke voucher. Setelah voucher, kita klik yang all ini. Kita open. Nah, setelah itu di bagian komen ini kita pilih yang defaultnya bagian sini. Nah, lalu di sini kita akan melakukan perpindahan port dari port 2 ke port 3. Nah, dari port 2 ke port 3 sudah kita hubungkan, lalu kita akan membuka. Sebelumnya kita login dulu ke Mikrotik. Tunggu sampai Mikrotiknya muncul. Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Nomornya 1, lalu kita connect. Nah, setelah itu kita lanjut ke Micron tadi. Kita klik 8.8.8.8. Nah, lalu di sini kita akan login username dan password. Di sini kita bebas memilih. Saya akan memilih KW7. Jadi username-nya adalah KW7. Lalu untuk passwordnya juga KW7. Nah, setelah itu kita connect. Di sini sudah berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sebelumnya jangan lupa untuk mereset Micmonnya melalui by comment. Oke. By comment, dashboard, lalu admin, lalu kita telah berhasil untuk melakukan reset Micmon dan lanjut kita akan mereset konfigurasi Mikrotik. Jangan lupa untuk mereset Mikrotik kita pergi ke sistem, reset configuration, download backup, lalu reset configuration. Terima kasih.